Om Swastiastu. Video pembelajaran kali ini kita membahas grafik kembali. Namun pada kali ini grafik yang kita bahas adalah grafik fungsi logaritma. Oke. Adapun sifat-sifat dari grafik fungsi logaritma yaitu yang pertama, dia terdefinisi untuk X lebih dari 0. Yang kedua, memotong sumbu X di titik 1,0. Mempunyai asimtot tegak sumbu Y. Dan yang keempat, jika A itu lebih dari 1, maka grafik akan monoton naik. Jadi gambar untuk grafik monoton naik seperti ini ya ilustrasinya. Jadi dia memotong di 1,0 dan nilainya semakin membesar. Kemudian untuk yang kelima, jika nilai A atau bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1, maka grafiknya itu disebut monoton turun. Ilustrasinya seperti ini. Jadi dia tetap memotong di 1,0 dan nilainya semakin mengecil. Disebut monoton turun. Kemudian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi logaritma itu ada 2 langkah, sama seperti dalam menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Kemudian yang kedua, letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah 1 pada bidang kartesius dan hubungkan 2 titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Oke, untuk lebih memahami, di sini ada contoh soal. Kita disuruh menggambarkan grafik fungsi logaritma, kemudian tentukan hubungannya. Di sini ada 2 buah grafik ya. Kita akan buat grafik ini dengan cara menggunakan tabel. Jadi langkah pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Setelah membuat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y, jadi di sini X-nya kita boleh ambil sembarang bilangan yang bisa membantu kita untuk menemukan bentuk grafiknya tersebut. Jadi di sini disarankan untuk menggunakan bilangan-bilangan yang ada hubungannya dengan bilangan pokok. Seperti di sini bilangan pokok untuk Fx kan 3, bilangan pokok untuk Gx 3, maka kita ambil bilangan pokok yang mengandung unsur 3. Di sini contohnya 1/27, 1/9 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai Fx-nya ketika nilai X-nya sesuai dengan titik yang kita ambil. Begitu pula dengan Gx. Jadi ketika nilai X-nya 1/27, maka nilai Fx-nya itu sama dengan min 3. Dan nilai Gx-nya sama dengan 3. Itu bisa kita cari dengan cara seperti ini ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 1/27, maka sini boleh kita cari Fx itu kan sama dengan 3 log X. Berarti F 1/27 itu sama dengan 3 log 1/27. Itu sama dengan 3 log 3 pangkat min 3. Jadi min 3-nya kita bawa ke depan, berarti min 3 kali 3 log 3. 3 log 3 kan 1, maka hasilnya di sini negatif 3. Sehingga jika X-nya 1/27, nilai Fx-nya itu sama dengan negatif 3. Tuliskan di sini. Begitu juga dengan Gx. Berarti G 1/27 itu kan sama dengan 1/3 log 1/27. Berarti kita bisa ubah di sini 1/3 itu kan 3 pangkat negatif 1. Log 1/27 3 pangkat negatif 3. Jadi menggunakan sifat yang sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya, berarti ini sama dengan min 3 per min 1 kali 3 log 3. Min 3 per min 1 hasilnya positif 3. 3 log 3 1. Hasilnya 3. Sehingga ketika X-nya 1/27, nilai Gx-nya itu adalah 3. Lakukan hal yang sama sehingga kotak-kotak pada tabel ini terisi semua. Di sini ada titik-titik di depan maupun di belakang, itu artinya kalian bisa mengambil
bilangan yang kurang dari 1/27 sebanyak-banyaknya ataupun yang lebih dari 81 sebanyak-banyaknya, terserah kalian ya. Namun jika kalian ingin ambil sampel segini saja, sudah dapat menggambarkan bentuk grafiknya seperti apa. Oke, setelah ini lanjut ke langkah kedua, kita gambarkan di koordinat kartesius. Oke, setelah menggambar koordinat kartesius, sekarang kita letakkan pasangan titik-titik yang sudah kita dapatkan dalam tabel itu di bidang kartesiusnya. Jadi 1,0, kemudian x-nya 3, y-nya 1. Kita buat untuk fx-nya dulu ya. Kemudian ketika x-nya 9, fx-nya 2. Dan seterusnya ketika fx-nya 27, y-nya 3. Ini karena tidak cukup tempatnya, kita cukupkan segini dulu. Kemudian setelah itu kita bisa tarik garis sehingga membentuk suatu kurva yang mulus. Oke, jadi ini gambar untuk grafik fx sama dengan 3 log x. Nah, sekarang lakukan hal yang sama juga terhadap gx. Jadi ketika x-nya 1, y-nya 0. Ketika x-nya 3, y-nya min 1. Ketika x-nya 9, y-nya 2. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini sehingga menjadi suatu kurva yang mulus. Oke, inilah gambar untuk fungsi gx sama dengan 1/3 log x. Terakhir, kita tinggal menentukan hubungan dari kedua grafik tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa grafik fungsi logaritma gx sama dengan 1/3 log x itu merupakan pencerminan dari grafik fx sama dengan 3 log x terhadap sumbu x. Jadi bisa dilihat di sana ya, ini grafiknya, grafik dari 1/3 log x itu merupakan bayangan dari pencerminan grafik fx sama dengan 3 log x terhadap sumbu x. Oke, sekian pembahasan mengenai menggambar grafik fungsi logaritma menggunakan cara tabel. Nah, berikutnya kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi logaritma tanpa menggunakan tabel. Oke, berikut ini merupakan cara alternatif untuk menggambarkan grafik fungsi logaritma tanpa menggunakan tabel. Nah, yang pertama, kalian harus identifikasi terlebih dahulu. Jadi, bentuk umum dari fungsi logaritma kan seperti ini ya. Y sama dengan A log X. Nah, terkadang ada tambahannya. Y sama dengan A log X plus minus B plus minus C. Nah, ketika A atau basisnya di sini atau bilangan pokoknya itu bernilai lebih dari 1, ingat itu grafiknya akan monoton naik. Kemudian ketika A-nya itu berada di antara 0 dan 1, grafiknya akan monoton turun. Di sini kuncinya kalian harus mengingat bentuk dasar dari grafik fungsi logaritmanya. Nanti bentuk dari grafiknya akan selalu seperti itu, namun cuma mengalami beberapa pergeseran posisi. Jadi bentuknya tetap seperti itu, hanya posisinya aja yang berubah ya. Nah, disinilah untuk mengetahui perubahan posisinya, kalian harus tahu ini ya. Jadi ketika di dalam sini, ketika tandanya plus, maka grafik tersebut akan bergeser ke kiri sejauh B1-an. Ketika tanda di sini itu negatif atau min, maka grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh B1-an. Nah, untuk yang di sini, untuk yang di luar, ketika grafiknya itu ditambahkan oleh suatu konstanta, maka grafiknya akan naik sejauh C1-an. Dan ketika dikurangi, grafiknya akan turun sejauh C1-an.
Oke, gimana sih cara menggunakannya? Di sini udah ada contoh yang diberikan ya. Gambarlah grafik logaritma berikut, kemudian tentukan hubungannya. Ini diberikan soal. Dua buah grafik logaritma ya. Yang pertama fx sama dengan 2 log x dan gx sama dengan setengah log x ditambah 1 min 2. Oke, mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah pertama, kita perhatikan dulu untuk yang ini fx sama dengan 2 log x. Nah, ini kan merupakan grafik dasar. Tanpa penambahan, tanpa pengurangan, nanti bisa kita langsung buat grafiknya. Kemudian, untuk gx-nya, ini sudah ada penambahan di sini, sudah ada modifikasi. Berarti kita identifikasi terlebih dahulu ya. Diperhatikan ini, basisnya, bilangan pokoknya setengah, berarti grafiknya monoton turun. Di grafiknya akan monoton turun. Kemudian di sini ada tanda plus, berarti grafiknya akan bergeser ke kiri. Geser ke kiri sejauh mana? Sejauh 1 satuan. Kemudian ini tanda min, berarti grafiknya turun. Turun sebesar 2 satuan, turun atau bergeser ke bawah ya. Oke, kita sudah identifikasi itu, sekarang kita langsung saja untuk menggambarkan grafiknya. Jadi pertama-tama kita buat dulu koordinat kartesius. Setelah kita buat koordinat kartesius, pertama-tama kita akan buat grafik dasarnya terlebih dahulu ya, yaitu yang ini fx sama dengan 2 log x. Itu yang kita gambar terlebih dahulu. Jadi pertama kita ambil beberapa titik bantu sehingga bisa kelihatan bentuk gambarnya ya. Jadi di sini kita ambil bantuan x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jadi kuncinya untuk mengambil titik bantu, kita ambil yang pertama x sama dengan 1 terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil nilai x yang sama dengan basisnya. Jadi kalau di basisnya itu mengandung 2, berarti kita ambil 2. Jika 3, ambil 3. Kalau setengah, berarti kita ambil 2 aja. Kalau 1/3 kita ambil 3-nya ya, begitu seterusnya. 2 nilai ini aja cukup. Jadi ketika x-nya 1, berarti 2 log 1 sama dengan 0. Sehingga titik bantunya itu adalah di 1,0. Kemudian ketika x-nya 2, berarti 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1. Jadi ini jadinya di x-nya 2, y-nya 1, sehingga 2,1. Oke, setelah dapat itu kita pindahkan ke koordinat kartesiusnya. Jadi pertama-tama masukkan dulu titiknya. Di sini yang titik yang pertama kita dapat 1,0. Kita letaknya di sini. Titik yang kedua 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Arahkan ke tempatnya. Oke, kita sudah dapatkan titiknya. Sekarang kita tinggal hubungkan menjadi kurva yang mulus. Kan kita sudah tahu bentuk dari grafiknya ya. Tinggal kita menghubungkannya. Oke, ini adalah grafik untuk fx-nya. Fx sama dengan 2 log x. Ini grafiknya. Masih mudah ya untuk membuat grafik dasar. Nah, sekarang untuk grafik gx. Kita pakai teori yang tadi, yang ini. Jadi kita sudah punya bayangan bahwa grafiknya itu akan monoton turun. Kenapa? Karena basisnya itu di antara 0 dan 1. Nah, sekarang perhatikan, dari 2 jadi setengah. Itu kan merupakan pencerminannya ya. Cerminan dari 2. Berarti sekarang kita tinggal buat kebalikannya. Cerminnya itu sumbu x, kita buat kembalikannya. Berarti di sini tetap, kemudian jika dia y-nya 1, berarti bayangannya ada di negatif 1. Sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal kita hubungkan. Gunakan aja dulu garis putus-putus ya. Pakai aja garis putus-putus karena bukan ini grafik yang kita inginkan.
biar ada pembedanya. Kalau kalian mau buat garis mulus juga tidak apa-apa, yang penting ingat ngasih nama. Berarti ini grafik untuk Y sama dengan setengah log X. Oke, baru sampai setengah log X. Kita lanjutkan sekarang. Di sini setengah log X ditambah 1. Berarti kita mulai menggeser ya, geser ke kiri sejauh 1 satuan. Berarti awalnya kalau kiri kanan kan berhubungan dengan sumbu X. Sumbu X-nya yang digeser. Geser ke kiri dari 1 berarti ini akan jadi di 0. Jadi ini awalnya ada di 2, bergeser ke kiri sejauh 1 satuan, maka posisinya akan berubah di 1. X sama dengan 1. Sekarang asimptotnya, ingat dipindah juga ya, biar kita tidak kebablasan nanti asimptotnya kena potong. Awalnya kan asimptotnya di X sama dengan 0. Sekarang pindahkan dia asimptotnya. Kita pakai aja garis bantu, garis putus-putus untuk mengingatkan bahwa di sana ada asimptot. Asimptotnya pindah juga ya. Oke, di sini berarti sekarang tinggal kita hubungkan dengan garis putus-putus. Kenapa? Karena bukan ini grafik yang ingin kita cari ya, maka biarin aja dulu dalam bentuk garis putus-putus. Berarti ini gambar untuk grafik Y sama dengan setengah log X ditambah 1. Oke, terakhir di sini setengah log X ditambah 1 dikurangi 2. Dikurangi 2 artinya grafiknya turun. Naik turun berarti berhubungan dengan sumbu Y. Titik yang di sumbu Y yang diubah. Titik sumbu Y awalnya di 0, turun 2, berarti di negatif 2. Kemudian awalnya ada di min 1, turun 2 tingkat, berarti ada di min 3. 1, 2, di min 3 berarti dia diam titiknya. Oke, ini kan kita sudah dapat. Sekarang boleh kita hubungkan dengan kurva yang mulus, karena kita sudah tahu ini bentuknya nanti. Oke, jadi ini gambarnya ya. Tinggal dikasih nama. Ini GX sama dengan, jadi ini dia gambarnya, setengah log X ditambah 1 dikurangi 2. Ini gambarnya. Jadi untuk dua buah fungsi ini, fx-nya yang ini, gx-nya ini yang di bawah. Terakhir, kita tinggal membuat kesimpulan atau hubungan dari dua buah grafik ini. Jadi hubungannya bisa kita tuliskan seperti ini. Grafik gx sama dengan setengah log X ditambah 1 dikurangi 2 merupakan bayangan dari grafik 2 log X oleh pencerminan terhadap sumbu X. Dilanjutkan dengan transformasi translasi min 1, 0, kemudian translasi 0, min 2. Jadi untuk membuat hubungan bisa kita perhatikan dari sini. Sebenarnya tanpa membuat grafik kita sudah bisa ya. Kita tinggal cek awalnya grafiknya ini, kemudian ini berubah jadi setengahnya atau berkebalikan, artinya ini dicerminkan. Kemudian ini bergeser ke kiri kanan, berarti kan itu sumbu X. Maka cara menuliskannya di sini, yang di atas ditulis, yang di bawah dikosongkan dulu, dibuat 0. Karena ini karena jika ditulis dalam bentuk matriks seperti ini yang di atas melambangkan X-nya, yang di bawah melambangkan Y-nya. Berarti ini awalnya geser ke kiri, berarti ke arah negatif, maka X-nya min. Kemudian ini turun. Kalau naik turun itu berhubungan dengan sumbu Y, sehingga Y-nya yang diisi, X-nya dibuat 0 ya. Y-nya yang diisi karena turun ke arah negatif, di sini dibuat min 2. Oke, ini alternatif lainnya jika kalian merasa terlalu lama menggambar grafik menggunakan tabel, kalian boleh pakai
cara seperti ini. Identifikasi terlebih dahulu, ingat gambar grafik dasarnya dibuat, setelah itu kalian geser-geser. Maka akan menemukan grafik yang kita inginkan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai cara menggambar grafik fungsi logaritma. Semoga video ini bermanfaat sehingga kalian dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikannya dalam menggambar grafik fungsi logaritma. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.